Selamat datang di Dr. F Medical Education. Saya Faisal Rahman, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Pelita Insani. Pada video tutorial EKG yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan interpretasi EKG secara sistematis. Adapun tujuan daripada pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, kita melakukan interpretasi EKG secara sistematis. Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan irama, aksis, dan morfologi daripada kompleks QRS. Dan yang terakhir, menentukan segmen ST, gelombang T, dan interval QT. Selamat menyaksikan. Pada video tutorial yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana melakukan interpretasi EKG secara sistematis. Dalam melakukan interpretasi EKG, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan irama daripada rekaman EKG, frekuensi, menentukan aksis, mengidentifikasi kelainan ruang jantung, mengidentifikasi kelainan koroner, kemudian aritmia, dan yang lain-lain, misalkan adanya suatu kemungkinan kelainan elektrolit. Yang pertama adalah kita menentukan irama dari rekaman EKG. Apakah irama itu sinus atau tidak? Jadi kata-kata sinus ini menjadi penting karena sinus itu menggambarkan bahwa impuls itu berasal daripada nodus SA, berasal daripada nodus sinoatrial. Itu yang dimaksud dengan sinus. Yang ditandai oleh 3. Yang pertama, bahwa gelombang P selalu positif di sadapan 2 dan negatif di sadapan APR. Yang kedua, gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS dan adanya hubungan atau asosiasi antara aktivitas atrium dan aktivitas ventricle. Artinya gelombang P dan kompleks QRS dia berasal dari satu konduksi. Berasal dari satu sistem konduksi. Itu yang disebut dengan asosiasi hubungan. Kita melihat pada rekaman EKG berikut ini. Ini kita lihat contoh daripada suatu irama sinus. Langkah pertama, kita tentukan di sini apakah ada gelombang P? Ya, di sini ada gelombang P. Yang kedua, apakah setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS? Ya, setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Dan apakah gelombang P dan kompleks QRS di sini ada hubungan atau asosiasi? Ini kita bisa melihat interval PR dari satu gelombang ke gelombang yang lainnya itu teratur ataupun reguler. Ini menandakan bahwa antara atrium dan ventricle, antara gelombang P dan kompleks QRS dia berasal dari satu sistem konduksi. Jadi antara atrium dan ventricle dia tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi memang berasal dari satu impuls dari SA node ke AP node ke berkas His, ke berkas cabang kiri kanan Purkinje hingga ventricle. Ini adalah contoh gambar EKG yang sinus. Bagaimana cara kita menentukan suatu irama pada EKG? Langkah yang pertama adalah tentukan apakah dia irama sinus atau bukan. Dengan mengetahui 3 syarat yang telah saya sebutkan di atas. Apakah ada gelombang P? Kalau ada gelombang P berarti dia berasal daripada SA node. Kemudian syarat yang kedua, apakah setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS? Kemudian yang terakhir, apakah antara gelombang P dan kompleks QRS terdapat hubungan atau asosiasi? Kalau dia memenuhi 3 syarat tersebut, kita katakan bahwa dia irama sinus. Tapi bila mana tidak memenuhi 3 ciri daripada irama sinus, maka langkah yang kedua adalah kita menentukan interval QRS. Apakah interval QRS itu sempit atau melebar? Bila sempit berarti impuls itu berasal daripada supraventrikular, artinya di atas ventricle. Tapi bila kompleks QRS itu melebar, berarti impuls tersebut berasal daripada ventricle. Jadi sebetulnya mudah dalam menentukan irama jantung. Pada EKG kita tentukan apakah dia irama sinus apa tidak. Bila mana tidak memenuhi syarat irama sinus, maka kita lihat daripada interval QRS. Bila sempit, dia berasal dari
supraventrikular, artinya di atas daripada ventricle, tapi bila kompleks QRS-nya itu melebar, maka dia berasal daripada irama ventrikular. Mari kita lihat contoh EKG berikut ini. Apakah ini suatu irama sinus atau tidak? Kita lihat di sini terdapat gelombang P positif di sadapan 2 dan negatif di sadapan APR. Berarti satu sudah syarat daripada irama sinus terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita lihat setiap daripada gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Gelombang P, kompleks QRS. Gelombang P, kompleks QRS. Demikian seterusnya. Sudah dua syarat daripada irama sinus itu terpenuhi. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara aktivitas atrium dengan ventricle? Di sini kita bisa melihat interval PR dari satu gelombang ke gelombang berikutnya itu jaraknya sama, yang menandakan bahwa antara atrium dan ventricle dia berasal dari satu sistem konduksi. Artinya apa? Impuls berasal dari SA node, kemudian AV node, kemudian berkas His, berkas kiri dan kanan, serabut perkinje hingga terjadi kontraksi ventricle. Sehingga setiap gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS, gelombang P, kompleks QRS, dan seterusnya. Ini adalah contoh EKG yang memenuhi kriteria sinus. Ini adalah irama sinus dengan heart rate 60 kali per menit, gelombang P positif di sadapan 2, dan setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Dan antara gelombang P dan kompleks QRS itu terdapat asosiasi ataupun hubungan. Apakah irama ini sinus? Ini termasuk irama yang tidak sinus. Karena apa? Karena kita tidak melihat adanya gelombang P. Gelombang P pada rekaman EKG berikut ini tidak terlihat. Kemudian berarti satu syarat daripada irama sinus tidak terpenuhi, berarti sudah bisa kita katakan bahwa ini bukan irama sinus. Langkah berikutnya, kalau dia bukan irama sinus, maka kita lihat daripada kompleks QRS. Apakah kompleks QRS itu sempit apa lebar? Kita lihat kompleks QRS-nya sempit, berarti kalau dia kompleks QRS-nya sempit, irama atau impuls itu berasal daripada supraventrikular, artinya di atas ventricle. Ini adalah sebuah irama yang berasal dari supraventrikular, dia bukan suatu irama sinus, tapi dia berasal daripada irama junctional. Karena apa? Kita tidak melihat adanya suatu gelombang P di sini. Langsung kompleks QRS. Kemudian kita lihat pada rekaman jantung berikutnya lagi. Apakah ini suatu irama sinus? Tidak. Karena kita tidak melihat adanya gelombang P pada rekaman jantung berikut ini. Tidak melihat suatu gelombang P. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita tentukan kalau memang dia bukan irama sinus karena tidak terdapat adanya gelombang P, kita lihat apakah kompleks QRS-nya itu lebar apa sempit. Di sini kita melihat kompleks QRS-nya itu melebar. Ini adalah contoh irama berasal daripada ventricle atau irama idioventrikuler. Karena kompleks QRS-nya itu melebar yang menunjukkan bahwa impuls berasal dari dinding ventricle atau irama idioventrikuler. Nah, ini adalah contoh juga irama yang tidak sinus. Kita lihat interval P dari satu gelombang ke gelombang lainnya itu hampir sama. Interval PP-nya itu memiliki jarak yang reguler. Demikian juga interval RR juga reguler. Berarti di sini kita melihat aktivitas atrium dengan aktivitas ventricle. Jadi interval PP itu menunjukkan aktivitas atrium, sedangkan interval RR itu menunjukkan impuls yang berasal dari dinding ventricle. Di sini kita melihat adanya suatu kompleks QRS yang melebar, dan apa yang menyebabkan bahwa dia merupakan suatu irama yang tidak sinus? Karena kita melihat antara gelombang P dengan kompleks QRS dia berjalan sendiri-sendiri. Itu kita bisa lihat dari interval PR. Ini interval PR-nya pendek, ini interval PR-nya memanjang, ini interval PR-nya memanjang lagi, dan demikian dan seterusnya. Adanya ketidakteraturan daripada interval PR yang menunjukkan bahwa atrium itu berasal dari impuls atrium sendiri, sedangkan ventricle juga berasal daripada impuls daripada dinding ventricle itu sendiri. Di sini tidak ada hubungan antara aktivitas atrium dan aktivitas daripada ventricle. Seakan-akan di sini
bahwa atrium memiliki berasal dari impuls atrium itu sendiri dan ventricle juga berasal daripada impuls daripada dinding ventricle itu sendiri. Ini disebut dengan AV disosiasi atau tidak ada hubungan antara atrium dan ventricle. Dia berjalan sendiri-sendiri, bukan berasal daripada satu sistem konduksi jantung. Ini contoh klasik daripada total AP block atau AP block derajat 3. Kemudian setelah kita menentukan irama, langkah yang kedua adalah kita menentukan frekuensi atau kecepatan daripada denyut jantung dari rekaman EKG. Ada banyak cara. Dengan syarat dia reguler, kita bisa menggunakan cara ini, kita bisa menghitung berapa jumlah kotak besar di antara interval RR. Bisa kita menggunakan sadapan 2. Ini kalau kita lihat dan kita perhatikan antara interval RR jumlah kotak besarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian kita bisa bagi 300 dibagi jumlah kotak besar. Berarti ada 5 kotak besar, 300 dibagi 5, berarti kecepatan denyut jantung ini adalah sekitar 60 kali per menit. Atau bisa juga dengan cara yang lain, yaitu 1500 dibagi berapa jumlah kotak kecil di antara interval RR ini. Itu adalah cara menghitung frekuensi denyut jantung. Jadi dengan 300 seperti ini contohnya, berapa kecepatan denyut jantung pada rekaman EKG ini di antara RR interval ini ada 2 kotak besar, berarti 300 dibagi 2 sama dengan 150 kali per menit. Itu adalah dengan catatan rekam jantungnya reguler. Tapi bila mana rekam jantungnya itu irregular, seperti pada kasus atrial fibrilasi, pada kasus seperti ini, maka kita menggunakan the 10 second rule, yaitu aturan 10 detik. Itu caranya adalah dengan menghitung berapa kompleks QRS selama 10 detik. Berarti kalau 10 detik itu kira-kira sekitar 10 kotak besar. Berapa jumlah kompleks QRS dalam 50 kotak besar. 50 kotak besar sama dengan kira-kira 10 second. Kita hitung, kemudian dikalikan 6. Contohnya begini. Ini dalam 10 detik atau dalam 50 kotak besar ada 22 kompleks QRS. Berarti tinggal dikalikan 22 dikalikan 6. Berarti kecepatan denyut jantung pada rekaman EKG berikut adalah 132 kali per menit. Ini adalah cara menghitung frekuensi dalam keadaan rekam jantungnya adalah irregular. Seperti pada kasus atrial fibrilasi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan akses jantung. Setelah kita menentukan irama, yang kedua frekuensi, yang terakhir adalah kita menentukan aksis jantung. Kita masih ingat bahwa aksis jantung atau sadapan pada EKG itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah sadapan frontal. Sadapan frontalnya artinya kita melihat posisi jantung secara berhadap-hadapan. Yang kedua adalah sadapan horizontal, artinya kita melihat jantung itu dari arah kaki bawah. Ya, dari bawah kita melihat jantung itu adalah bidang horizontal. Kalau frontal kita melihat sadapan EKG itu melihat atau merekam aktivitas kelistrikan jantung itu secara frontal atau berhadap-hadapan. Jadi sebetulnya aksis ini adalah dia mempresentasikan arah aktivitas elektrik jantung pada saat depolarisasi. Kita tahu bahwa impuls jantung itu berasal daripada nodus SA yang terletak pada atrium kanan, sehingga impuls jantung itu secara rata dia berawal dari kanan atas ke kiri bawah. Ini adalah contoh aksis frontal dan bagaimana cara menggunakannya.
kita bisa memanfaatkan pada sadapan 1 dan sadapan APF sebagai patokan. Karena impuls jantung itu berasal dari kanan atas ke kiri bawah, maka bila mana aktivitas elektrik jantung itu didominan di sadapan 1 dan APF, maka aktivitas aksis jantung atau elektrik jantung pada bidang frontal itu adalah normal. Normalnya sebetulnya masih di antara kisaran minus 30 derajat hingga 90 derajat. Jadi kalau aksis jantung yang normal adalah demikian, perputaran jantung pada sumbu frontal antara minus 30 hingga 90 derajat. Nah, bila mana posisi jantung pada bidang frontal itu bergeser ke kanan atau antara 90 derajat hingga 180 derajat, maka kita katakan bahwa aksis jantung pada bidang frontal dia sedikit berputar, berdeviasi ke kanan, kita katakan sebagai RAD atau right axis deviation antara 90 hingga 180 derajat. Kemudian bila mana aksis jantung itu berputar ke kiri atas, maka kita katakan bahwa sumbu jantung pada bidang frontal dia berdeviasi ke kiri atau left axis deviation yang terletak pada minus 30 derajat hingga minus 90 derajat. Ini adalah berbagai macam aksis jantung, yaitu normal aksis, LAD maupun RAD, yang bisa kita tentukan berdasarkan predominan daripada kompleks QRS. Kalau kompleks QRS itu positif, maka kita katakan bahwa kompleks QRS-nya itu predominan positif. Bila mana kompleks QRS-nya itu negatif, artinya gelombang R-nya lebih kecil daripada gelombang S, maka kita katakan bahwa kompleks QRS-nya itu predominan negatif. Sedangkan bila mana gelombang R dan gelombang S itu memiliki dalam dan tinggi yang sama, maka kita katakan dia equifasic. Ini sangat membantu kita dalam menentukan aksis jantung pada bidang frontal. Ini kita bisa lihat sebagai patokan, yaitu sadapan 1 dan sadapan APF, di mana sadapan 1 pada 0 derajat, sedangkan APF pada 90 derajat. Dan kita ingat bahwa impuls jantung itu berasal dari kanan atas ke kiri bawah, ratanya pada sekitar 60 derajat, yaitu pada sadapan 2. Sehingga normal aksis itu kita bisa melihat daripada kompleks QRS ini sadapan atau kompleks QRS pada sadapan 1-nya itu positif, berarti dia predominan positif pada sadapan 1, dan dia predominan positif kompleks QRS pada sadapan APF. Berarti impuls elektrik jantung itu berada pada antara 0 dan 90 derajat. Aksisnya adalah normal. Mari kita lihat pada gambaran EKG berikut ini. Kita tentukan dulu kompleks QRS di sadapan 1 apakah predominan positif atau negatif. Ini kita lihat kompleks QRS predominan positif di sadapan 1. Kemudian kita lihat di sadapan APF. Demikian juga kompleks QRS predominan positif di sadapan APF. Jadi patokannya adalah sadapan 1 dan APF. Nah, kita lihat karena sadapan 1 itu predominan positif, maka impuls elektriknya demikian ke arah 0 derajat. Demikian juga dia juga positif di sadapan APF, sehingga dia mengarah pada 90 derajat, sehingga aksisnya adalah normal. Karena antara minus 30 hingga 90 derajat. Ini adalah contoh normal aksis. Kemudian untuk LAD itu kita bisa tentukan lagi dengan melihat kompleks QRS di sadapan 1 dan APF. Di sini kita melihat sadapan 1-nya predominan positif kompleks QRS-nya, sementara di sadapan APF-nya predominan negatif. Apakah ini harus selalu LAD? Nah, cara menentukannya adalah karena mungkin saja dia masih terletak pada minus 30 hingga 90.
Nah, untuk menentukan bahwa dia lebih daripada minus 30, kita lihat di sadapan 2. Ternyata sadapan 2-nya predominan negatif. Sehingga ini contoh pada LAD, left axis deviation. Berarti posisi jantung pada bidang frontal dia berdeviasi ke kiri atas. Sebagai contoh, ini adalah suatu left axis deviation di mana QRS predominan positif di sadapan 1 dan predominan negatif di sadapan APF, dan kita melihat di sini juga untuk menentukan apakah dia betul-betul pada terletak minus 30 hingga minus 90, kita lihat di sini bahwa kompleks QRS predominan negatif di sadapan 2. Sadapan satunya positif, sadapan APF-nya itu negatif. Kemudian untuk menentukan apakah dia itu antara minus 30 hingga 90 atau di atasnya lagi, kita bisa melihat pada sadapan 2. Sadapan 2 yang negatif berarti dia terletak antara minus 30 hingga minus 90, dan posisi jantung pada bidang frontal ini adalah LAD atau left axis deviation. Ada beberapa etiologi daripada LAD, misalkan pada pasien yang obesitas, itu juga cenderung LAD, atau pada pasien yang LVH atau left ventricle hypertrophy. Nanti kita akan belajar di belakang tentang LVH atau left ventricle hypertrophy. Kemudian ini kita belajar tentang contoh daripada RAD. Tetap sebagai patokan sadapan 1 dan sadapan APF. Sadapan 1 ini predominan negatif kompleks QRS-nya, dan sadapan APF ini adalah predominan yang positif. Sehingga posisi jantung pada bidang frontal dia sedikit berdeviasi ke kanan antara 90 derajat hingga 180 derajat. Ini adalah contohnya. Kita melihat kompleks QRS predominan negatif di sadapan 1. Kemudian kompleks QRS predominan positif di sadapan APF. Ini kita lihat karena sadapan 1 itu negatif, maka panahnya mengarah ke sini. Kemudian sadapan APF-nya itu masih positif, berarti aksis jantung itu berada di sini. Antara 90 derajat hingga 180 derajat, berarti posisi jantung pada bidang frontal dia berdeviasi ke sebelah kanan, atau kita sebut sebagai suatu RAD, right axis deviation. Nah, beberapa etiologi daripada RAD, misalkan pada orang yang kurus tinggi, atau pasien-pasien yang mengalami suatu RPH, right ventricle hypertrophy, atau pada pasien-pasien PPOK. Ini contoh beberapa etiologi daripada RAD. Nah, setelah kita belajar tentang aksis pada bidang frontal, kita akan juga belajar tentang sumbu listrik pada bidang horizontal. Pada bidang horizontal, kita bisa menilai dari sadapan P1 hingga P6. Ini adalah contoh sadapan horizontal. Kalau kita melihat sadapan EKG dari P1 hingga P6, maka P1 dan P2 itu tepat kira-kira berada di atas daripada ventricle kanan. Kemudian P3 dan P4 dia berdekatan dengan septum interventrikuler. Sedangkan P5, P6 posisinya di apex, dia terletak di atas daripada ventricle kiri atau berdekatan dengan ventricle kiri. Dan kalau kita melihat pada rekaman EKG ini, kita melihat adanya gelombang R yang semakin besar dari P1 hingga P6. Karena kita pahami bahwa ventricle kiri memiliki otot yang lebih tebal, yang lebih kuat, dia berperan sebagai suatu sirkulasi sistemik, sehingga aktivitas kelistrikan pada ventricle kiri tentu lebih besar daripada ventricle kanan. Sehingga dari P1 hingga P6 dia akan merekam gelombang R yang semakin besar, yang kita kenal sebagai istilah R-wave progression. Nah, ini adalah kemudian kalau kita melihat pada sadapan P3 dan P4 yang terletak
berdekatan dengan septum interventrikular, ini antara rasio tinggi daripada gelombang R dan dalam daripada gelombang S itu hampir seimbang, maka P3 dan P4 itu artinya tinggi daripada gelombang R dan dalam daripada gelombang S itu hampir sama. Ini kita kenal sebagai istilah zona transisi. Sehingga pada bidang horizontal itu gampang saja kalau kita melihat gelombang R, yaitu tingginya dan dalamnya gelombang S itu hampir sama, artinya rasio gelombang R dan gelombang S itu hampir mendekati 1 pada sadapan P3 dan P4, berarti sumbu jantung pada bidang horizontal itu no rotation atau normal. Tapi bila mana zona transisi tersebut bergeser ke P2 misalkan, harusnya kan di P3 dan P4, tapi ternyata zona transisinya bergeser ke sebelah P2, berarti kita katakan bahwa jantung itu berputar melawan arah jarum jam yang kita kenal sebagai counterclockwise rotation. Tapi bila mana zona transisinya itu di mana tinggi gelombang R dan dalam gelombang S mendekati 1 atau hampir seimbang, tapi terletak pada sadapan P5, berarti dia telah bergeser zona transisinya, maka kita katakan bahwa sumbu jantung itu dia bergeser searah jarum jam atau clockwise rotation. Jadi gampang saja untuk menentukan sumbu jantung pada bidang horizontal dengan melihat zona transisi. Zona transisi yang normal terletak pada P3 dan P4. Bila mana zona transisi itu bergeser ke P2 misalkan, kita katakan bahwa sumbu jantung pada bidang horizontal dia berputar berlawanan arah jarum jam yang dikenal sebagai counterclockwise rotation. Sebaliknya, bila mana zona transisi itu bergeser ke P5 ataupun P6, berarti kita katakan bahwa sumbu jantung pada bidang horizontal dia searah dengan jarum jam atau clockwise rotation. Contohnya kita bisa melihat ini kita melihat rasio tinggi daripada gelombang R dan dalam daripada gelombang S di sadapan P4. Ini berarti sumbu jantung pada bidang horizontal no rotation, aksis horizontal normal. Nah, sekarang kita lihat pada kasus berikut ini. Kita lihat bahwa zona transisi bukan terletak pada sadapan P3 dan P4, tapi justru bergeser di P6. Berarti dengan demikian aksis jantung pada bidang horizontal dia bergeser searah jarum jam yang kita kenal sebagai clockwise rotation. Ini bisa terjadi misalkan pada kasus-kasus dilated kardiomyopati, jadi jantungnya itu sangat kardiomegali, itu bisa terjadi suatu clockwise rotation. Kemudian ini adalah contoh clockwise rotation, dan ini kita melihat contoh daripada counterclockwise rotation. Di sini kita bisa melihat rasio R dan S, yaitu tingginya gelombang R dan dalamnya gelombang S itu tidak terletak pada P3 dan P4, tapi dia justru bergeser ke P1. Ini kita katakan bahwa sumbu jantung pada bidang horizontal berlawanan dengan arah jarum jam yang kita kenal sebagai counterclockwise rotation. Ini contohnya pada kasus-kasus terjadi penebalan atau pembesaran daripada jantung kanan atau suatu RPH. Demikian untuk video tutorial yang ketiga ini.